Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Pria parubaya dari klan ular jiwa itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalajengking kecil, bahkan jika kau ingin memanjat, kau harus berhati-hati dengan siapa yang kau pilih untuk diikuti. Namun aku tidak bisa menyalahkanmu. Kalajengking yang hanya tahu cara bersembunyi di bawah tanah itu picik. Masih belum datang. Kau kemarilah dan berlutut. Tetua Luoseng ke-13 kepala klan Chuan He menunjuk langsung ke Wang Lin. Setelah dia berbicara, ekspresi kepala klan Kalajengking hitam kembali normal dan dia menunjukkan sedikit ejekan. Bukan hanya dia, tetapi kepala klan Yundun juga mengangkat kepalanya. Terlihat ada ejekan di matanya dan rasa bangga yang tersembunyi. Wang Lin tersenyum sambil menatap lelaki tua itu dan berkata perlahan, "Apa kami tidak boleh menyebutkan namamu?" Mata tetua Luoseng ke-13 langsung berbinar. Dia melihat bagaimana kepala klan Yundun memandang Wang Lin dan dari cara mereka berdiri, itu menunjukkan statusnya lebih tinggi. Sebagai tetua Luoseng ke-13, agar dapat dipilih kembali, dia harus menunjukkan kekuatannya. Meskipun klan Kalajengking hitam kecil, namun klan Yundun tidak. Dengan reputasi Tanlah, mereka adalah pilihan terbaik untuk menunjukkan kekuatannya. Sejauh pengetahuan lelaki tua itu, Wang Lin adalah seseorang yang ditunjuk oleh Tanlah. Jadi menggunakan Wang Lin untuk memamerkan kekuatannya sama saja dengan menggunakan Tanlah. Namun ejekan di mata kepala klan Kalajengking hitam dan kepala klan Yundun membuatnya merasa seperti sesuatu yang buruk akan datang. Orang ini pasti ditunjuk oleh Tanlah. Meskipun Tanlah kuat, aku adalah tetua Luoseng, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu mendengus dingin dan berkata, "Hanya orang yang memenuhi syarat yang bisa mengatakannya. Aku hanya tidak tahu apakah kau memiliki kualifikasi." Para tetua dan leluhur adalah rubah tua, jadi mereka kurang lebih sudah bisa menebak situasinya. Mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa Wang Lin adalah seseorang yang ditunjuk oleh Tanlah untuk datang ke sini. Kau pasti bukan dari tanah jatuh. Kusarankan kau segera berlutut di hadapanku. Ketahuilah bahwa tuanmu Tanlah tidak punya pilihan selain berlutut dalam situasi ini. Mata kepala tetua klan ular jiwa berbinar. Dialah yang telah memprovokasi situasi ini. Dan dia sangat senang melihat tetua Luoseng menargetkan klan Yundun. Kualifikasi? Wang Lin tersenyum. Siapa yang berani mengatakan senior tidak memiliki kualifikasi? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Suara gemuruh bergema dan lebih dari 1000 sinar cahaya melesat ke sini. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda. Dan di sampingnya ada para tetua yang berada di tahap wabah surga. Mereka datang dengan momentum yang kuat dan berdiri di samping kelompok Wang Lin. Pemuda itu dengan cepat melangkah ke arah Wang Lin dan menggenggam tangannya. Dia sangat hormat dan berkata dengan keras, "Kepala klan baju cirah naga memberi hormat kepada senior." Di belakangnya lebih dari 1000 kultivator baju cirah naga memandang Wang Lin dengan hormat dan sedikit takut. Mereka langsung menggenggam tangan dan berkata, "Salam senior." Adegan ini menyebabkan ekspresi semua kultivator di sini langsung berubah. Klan baju cirah naga, tetua Luoseng ke-9. Ada rumor yang mengatakan bahwa tetua Luoseng ke-9 telah dilucuti gelarnya beberapa bulan yang lalu, dan seorang kepala klan baru telah dipilih. Masalah ini menyebar jauh dan luas, namun alasan pencopotan tetua Luoseng ke-9 dirahasiakan, jadi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Meskipun klan baju cirah naga tidak memiliki banyak anggota, namun mereka sangatlah kuat.
mereka dapat dianggap sebagai 10 teratas di antara 372 klan di Tanah Jatuh. Siapa orang ini yang membuat klan Baju Cirah Naga menyambutnya dengan baik? Mungkinkah dia tidak ada hubungannya dengan tanah? Pria parubaya dari klan Ular Jiwa tercengang dan matanya berbinar. Pria tua dari klan Chuan He menjadi muram. Dia menatap Wang Lin dan ketakutan di mata anggota klan Baju Cirah Naga membuat pikiran yang menakutkan tiba-tiba muncul di hatinya. Tebakan ini langsung membuat lelaki tua itu merasa seakan-akan seember air dingin telah menyiramnya. Tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi teror dan keterkejutan, disertai sedikit rasa tidak percaya. Tidak mungkin. Aku pasti terlalu memikirkannya. Tepat pada saat ini, kabut ilusi yang terbentuk oleh gaya magnet mulai bergemuruh, kemudian mulai mengembang dan terus menyebar. Kemudian sebuah lorong tiba-tiba terbuka dan terungkap. Puluhan kultivator berwajah dingin keluar dari lorong. Orang yang memimpin adalah utusan yang muncul di klan Baju Cirah Naga. Dia bahkan tidak melihat orang-orang di sekitarnya dan terbang menuju Wang Lin. Melihat hal itu, tetua Luoseng ke-13 merasakan jantungnya berdebar kencang. Ketika utusan itu berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin, dia berhenti dan memperlihatkan senyum penuh hormat. Kemudian dia menggenggam tangannya dan berkata, "Bawahan memberi salam kepada Kaisar Muda." Bukan hanya dia, tetapi para kultivator yang keluar dari lorong itu pun segera terbang mendekat. Mereka juga berhenti 100 kaki jauhnya dan dengan hormat menggenggam tangan mereka. Salam Kaisar Muda. Seluruh area menjadi sunyi senyap. Ratusan klan dan 10.000 kultivator terdiam. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat mereka menatap Wang Lin dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata mereka. Masalah ini telah diumumkan oleh Kaisar Agung beberapa bulan yang lalu, tetapi tidak seorang pun pernah melihatnya. Ini adalah pertama kalinya para kultivator ini melihat Kaisar Muda secara langsung. Kaisar Muda? Dia Kaisar Muda? Pria parubaya dari klan Ular Jiwa itu menjadi pucat dan kengerian memenuhi matanya. Jantungnya berdebar cepat. Mulutnya menjadi kering dan keringat dingin muncul di dahinya. Dia menatap Wang Lin dan tercengang. Ada juga tetua Luoseng ke-13. Ekspresinya berubah drastis dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Pikirannya bergetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak akan pernah menduga bahwa tebakannya benar. Saat aku melihat sikap klan Baju Cirah Naga, aku seharusnya sudah menyadarinya. Tetua Luoseng ke-9 dilucuti gelarnya karena menyinggung orang ini. Aku malah mencoba menggunakannya untuk menunjukkan kekuatanku. Kepala klan Chuan He gemetar dan menjilati bibirnya yang kering. Dia mulai panik di dalam hatinya. Saat berikutnya, utusan itu mulai menjelaskan dengan penuh hormat. Aku telah membuat Kaisar Muda menunggu lama. Aku butuh waktu lama untuk membuka lorong ini. Setelah dia berbicara, 10.000 kultivator di sekitarnya langsung bereaksi. Waktu sebenarnya untuk membuka lorong itu belum tiba. Mereka seharusnya menunggu beberapa jam lagi hingga lorong itu terbuka. Bisa membuat lorong dibuka lebih cepat. Kaisar Muda ini. Di Tanah Jatuh hanya ada 2 Kaisar Muda. Dan sekarang yang ketiga telah muncul. Kaisar Muda ketiga ini pasti lebih berharga daripada 2 kaisar sebelumnya. Kalau tidak, jalan masuknya tidak akan terbuka lebih awal. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tetua Luoseng ke-13 benar-benar buta dan memprovokasi Kaisar Muda. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi ini. Ada juga kepala klan Ular Jiwa. Aku khawatir dia juga akan menderita. Kata-kata utusan itu telah memicu gelombang besar di hati para kultivator di sekitarnya. Namun Wang Lin dengan tenang mengangguk pada para kultivator di depannya.
Kaisar muda, silahkan masuk ke planet Kaisar Agung." Utusan itu dengan hormat melangkah ke samping dan memberi jalan. Wang Lin perlahan melangkah maju ke lorong yang terbuka, ditemani oleh sang utusan. Setelah melihat ini, Tetua Luoseng ke-13 menjadi tenang. Dia merasa bahwa Wang Lin bukanlah tipe pendendam dan tidak akan mempersulitnya. Tidak peduli apapun, dia tetaplah seorang Tetua Luoseng. Bahkan jika pihak lain adalah Kaisar muda, dia tetap harus memberikan sedikit muka kepada Tetua Luoseng. Mungkin dia bahkan bisa menggunakan cara ini untuk mendapatkan bantuan. Orang ini baik hati. Meskipun dia adalah Kaisar muda, dia adalah orang yang mudah diganggu. Tepat saat dia mengira beruntung, pupil matanya langsung mengecil. Saat Wang Lin melangkah beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik dan menatap pria parubaya dari klan ular jiwa. Tatapan mata Wang Lin dingin begitu tatapan itu mendarat pada pria parubaya itu. Tubuhnya bergetar dan keringat dingin pun bermunculan. Dia merasa seolah-olah tatapan mata Wang Lin dapat menembus pikirannya dan dipenuhi dengan rasa dingin. Utusan di samping Wang Lin juga berhenti dan menunjukkan sedikit keraguan. Dia juga melihat ke arah pria parubaya dari klan ular jiwa dan ekspresinya menjadi suram. "Tangkap dia!" Suara utusan itu dingin. Dalam sekejap, orang-orang di sekitarnya bergegas maju. Pria parubaya dari klan ular jiwa itu memperlihatkan ekspresi putus asa. Ekspresi anggota klan ular jiwa di belakangnya berubah drastis dan mereka dipenuhi rasa takut. Dosanya tidak pantas dihukum mati, tetapi klan ular jiwa dilucuti haknya untuk berpartisipasi dalam seleksi Tetua Luoseng. Suara Wang Lin rendah tetapi jelas bergema di telinga para kultivator di sekitarnya. Para kultivator yang bergegas ke arah pria parubaya itu berhenti dan mundur ke belakang Wang Lin tanpa ragu-ragu. Pria parubaya dari klan ular jiwa itu pucat dan ketika mendengar kata-kata Wang Lin, dia gemetar sekali lagi. Bahkan lebih banyak keputusasaan memenuhi matanya. Kata-kata itu beberapa kali lebih buruk daripada membunuhnya. Harus dikatakan bahwa jika dia meninggal, itu hanya satu orang. Meskipun dia diselamatkan, dia telah menjadi pendosa seluruh klan. Pria parubaya itu segera menggenggam tangannya dan tersenyum pahit. "Terima kasih Kaisar muda atas belas kasihanmu." Perhatian Wang Lin teralih darinya dan tatapannya jatuh pada Tetua Luoseng ke-13 dari klan Chuan He. Jantung Tetua Luoseng ke-13 berdebar kencang dan wajahnya berubah pucat pasih. Wang Lin menunjuk ke arah Tetua Luoseng ke-13 dan berkata perlahan kepada utusan itu, "Cabut status Tetua Luoseng darinya dan buat dia berlutut di planet kalajengking hitam selama 100 tahun. Utusan itu ragu sejenak, namun saat melihat kelihatan dingin di mata Wang Lin, dia langsung mengangguk. Klan Chuan He kehilangan tempat mereka dalam seleksi Tetua Luoseng. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia melihat ke arah kepala klan Yundun yang tidak jauh dari sana dan berkata, "Patahkan salah satu lenganmu dan jangan biarkan itu terjadi lagi." Kepala klan Yundun merasakan keringat dingin muncul di dahinya. Dia tahu bahwa Wang Lin kuat dan dia sengaja melirik Wang Lin untuk membuat Tetua Luoseng ke-13 memprovokasi Wang Lin. Namun dia tidak menyangka Wang Lin menyadari niatnya. Pada saat ini dia mengatupkan giginya, tangan kanannya membentuk pedang dan dia menunjuk ke bahu kirinya tanpa ragu-ragu. Dengan suara keras semua meridian di lengan kirinya hancur. Wajah kepala klan Yundun pucat pasi saat dia berkata dengan lembut, "Terima kasih Kaisar muda karena telah menunjukkan belas kasihan. Junior tahu kesalahannya." Wang Lin berbalik dan dengan tenang berjalan memasuki lorong. Keadaan di sekitarnya bahkan menjadi lebih sunyi. Tatapan 10.000 kultivator tertuju pada Wang Lin dan pikiran mereka terguncang. Namun beberapa orang merasa jijik terhadap perilaku Wang Lin dan merasa bahwa dia bukan apa-apa tanpa dukungannya. Jika orang ini bukan Kaisar muda,
dia tidak akan begitu sombong. Tidak hanya ada satu kaisar muda, dia datang ke planet Kaisar Agung untuk berpartisipasi dalam ujian Kaisar Muda. Hanya dengan berhasil melewatinya, dia baru bisa menjadi Kaisar Muda sejati. Benar sekali, ujian Kaisar Muda sangatlah sulit. Selama bertahun-tahun, ada banyak peserta yang memenuhi syarat dan meskipun mereka tidak ditunjuk langsung oleh Kaisar Agung, namun tidak ada satupun yang lulus. Meskipun dia ditunjuk langsung oleh Kaisar Agung, akan sulit baginya untuk lulus. Tugas Kaisar Muda sangatlah penting. Mereka bahkan dapat mengambil alih posisi Kaisar Agung untuk memerintah seluruh tanah jatuh. Bahkan, Dewa Penguasa harus menghormati Kaisar Muda. Utusan itu mengikuti Wang Lin dan perlahan-lahan mendekati lorong. Begitu dia masuk, dia merasakan kekuatan yang merobek keluar dari tepi lorong. Dan ada juga kekuatan magnet. Jiwa asalnya mengendur seolah-olah akan tersedot keluar dari tubuhnya. Namun daya hisap di dalam lorong itu tidak kuat. Saat Wang Lin bergerak sejauh 100 kaki, ekspresinya berubah dan dia melihat ke kejauhan. Sebuah gemuruh yang menggetarkan langit terdengar dari kejauhan. Raungan itu sangat mengejutkan dan langsung memecah keheningan di luar. Bahkan ekspresi utusan pun berubah. Sebuah kompas segi 8 terbang dari kejauhan. Kompas ini lebarnya sekitar 1000 kaki dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ada juga sejumlah besar tanda rune yang berkedip, membuatnya tampak lebih mengesankan. Dalam sekejap, kompas itu mendekati planet Kaisar Agung. Terlihat ada 2 orang berdiri di atasnya. Orang di depan adalah seorang wanita berambut panjang. Rambutnya seperti sutra dan dia sangat cantik. Matanya seperti cahaya bulan dan memikat semua kultivator di sekitarnya. Dia berdiri di sana bagaikan peri. Pakaiannya bergerak lembut mengikuti rambutnya. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya. Ekspresinya muram dan dia seperti gunung dengan tekanan yang menyebar dari tubuhnya. Tekanan ini menghantam seperti badai, menyebabkan ekspresi para kultivator di sekitarnya berubah dan mereka mundur. Ada asap samar di sekitar lelaki tua itu. Asap itu berisi wajah-wajah terdistorsi yang mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara. Ada lebih dari 1 juta wajah berbeda yang muncul di sekitarnya. Abijos, kultivator langkah ketiga. Beberapa orang langsung mengenali asap itu dan ekspresi mereka berubah drastis. Gadis kecil ini adalah Yun Luo. Aku datang mewakili Dewan Penguasa untuk menyambut Kaisar Agung. Aku diundang oleh Dewan Ketua Luosen dan aku menyapa semua kultivator tanah jatuh. Master Simo memberi salam kepada Kaisar Agung. Pria di samping wanita itu menatap planet Kaisar Agung dengan tatapan acuh tak acuh. Namun ekspresinya langsung berubah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia telah melihat Wang Lin di dalam lorong menuju planet Kaisar Agung. Wang Lin juga melihat Master Simo. Tatapan mereka tidak berjauhan dan itu bertabrakan seperti 2 pedang yang dapat menghancurkan dunia. Bajingan kecil. Suara Master Simo terdengar dari sela-sela giginya dan mengandung niat membunuh yang kuat. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berkata perlahan. Pecundang, kau hanya bisa mengandalkan kata-kata. Kultivator langkah ketiga seperti apa dirimu? Apa kau akan melawanku? Hal yang paling dibenci oleh Master Simo adalah avatarnya terbunuh. Sekarang setelah Wang Lin menyinggungnya, niat membunuhnya menjadi sangat besar. Wang Lin tersenyum dan ada ejekan di matanya saat dia berkata, apakah kau berani memasuki kabut magnetik ini untuk menghancurkan kultivasimu sampai jatuh ke wabah surga kelima dan melawanku? Setelah dia berbicara, kultivator di sekelilingnya menjadi gempar. Master Simo terkejut dan tidak dapat berkata apa-apa, tetapi ekspresinya sangat muram. Rekan kultivator sangat cerdas. Aku hanya tidak tahu siapa namamu. Bisakah kau memberitahu Yun Luo?
Wanita berambut panjang itu tersenyum dan tatapannya seperti cahaya bulan saat dia menatap Wang Lin. Namun bagi Wang Lin, senyum itu penuh kepalsuan dan membuatnya merasa jijik. Jabatan Grandmaster Dewan Penguasa tidak didasarkan pada tingkat kultivasi. Itu adalah gelar yang diwariskan oleh setiap generasi. Kau hanyalah seorang gadis kecil nakal yang telah berkultivasi kurang dari 1000 tahun. Dan kau berani memanggilku rekan kultivator. Tidak bisa menghormati seniormu. Apakah ini cara leluhurmu mengajarimu? Ekspresi Wang Lin dingin dan kata-katanya bahkan lebih dingin. Yun Luo terkejut sesaat dan sedikit kesuraman muncul di wajahnya, tetapi dia segera kembali normal. Dia memperlihatkan senyum lembut saat dia sedikit membungkuk ke arah Wang Lin dan berkata, "Gadis kecil ini telah belajar dari kesalahannya. Aku ingin tahu apakah senior dapat memberitahuku namamu." Yun Luo telah menanyakan nama Wang Lin 2 kali dan telah menarik perhatian Wang Lin. Meskipun dia tidak tahu mantra apapun yang menggunakan nama seseorang, namun Master Besar Dewan Penguasa memiliki mantra yang sangat aneh dan tak terduga. Ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa mengetahui di mana dia bersembunyi, seolah-olah dia telah melihatnya sendiri, Wang Lin tidak dapat menahan diri untuk mengingat Tian Yunzi. Sebenarnya dalam semua hal yang dilakukannya sebagai seorang kultivator, Tian Yunzi adalah satu-satunya orang yang tidak dapat dilihat oleh Wang Lin dan paling ditakutinya. Bahkan Sui Daozi pun tidak dapat menciptakan rasa takut yang sama. Pada saat ini ekspresi Wang Lin tenang tetapi hatinya waspada. Dia menatap wanita itu dan perlahan berkata, "Sumo." Namanya bukan rahasia bagi mereka yang ingin tahu, namun Wang Lin samar-samar merasa bahwa apa yang diketahui wanita itu dan apa yang dikatakannya sendiri berbeda. Setelah mengucapkan nama Sumo 3 kali di dalam hatinya, Yun Luo mengerutkan kening yang hampir tak terlihat. Jika orang ini tidak menyebutkan nama aslinya secara langsung, aku tidak bisa menggunakan mantra boneka nama padanya. Wang Lin berbalik. Dia tidak menoleh ke arah wanita itu dan Master Simo lalu masuk lebih dalam ke lorong. Utusan itu segera mengikutinya dan keduanya menghilang di kejauhan. Saat melangkah maju, mata Wang Lin berbinar. Apa yang telah dilakukannya terhadap klan Chuan He dan klan Ular Jiwa dilakukan untuk menguji Kaisar Agung. Bagaimanapun, Kaisar Agung terlalu misterius dan tiba-tiba memberi Wang Lin banyak keuntungan. Jadi mau tidak mau dia menjadi berhati-hati. Untuk mengetahui rencana pihak lain, dia harus mengujinya. Masalah dengan klan Baju Cirah Naga sama saja. Adapun masalah dengan klan Chuan He dan klan Ular Jiwa juga sama. Hanya dengan terus-menerus mendesak, Wang Lin dapat menemukan garis bawah pihak lain. Dia mencabut gelar 2 tetua Luo Sheng. Dia membiarkanku memilih kepala klan Baju Cirah Naga. Dan dia bahkan membiarkanku mencabut hak 2 klan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan tetua Luo Sheng. Semua ini masih di luar batas bawahnya. Mungkin Dewan Jatuh tidak berarti apa-apa bagi Kaisar Agung. Wang Lin merenung sejenak dan matanya berbinar. Dia tiba-tiba mengatakan sesuatu kepada utusan di belakangnya. Kepala klan Kalajengking Hitam tidaklah buruk. Aku bermaksud agar dia bisa menjadi tetua Luo Sheng. Utusan itu terkejut dan ragu sejenak. Tatapan mata Wang Lin menyapu utusan itu dan pupil matanya mengecil. Dia samar-samar merasa bahwa utusan itu menggunakan metode khusus untuk mengirim pesan kepada seseorang. Setelah merenung sejenak, utusan itu tampaknya tidak ragu lagi dan mengangguk. Karena Kaisar Muda telah menunjuknya secara pribadi, tentu saja itu bukanlah masalah. Wang Lin tersenyum dan terus melangkah maju. Namun senyumnya perlahan menghilang setelah dia berbalik. Aku benar. Kaisar Agung yang misterius itu
sama sekali tidak peduli dengan Dewan Jatuh. Siapa dia sebenarnya? Wang Lin merenung dalam diam saat mereka berdua berjalan melewati lorong. Tak lama kemudian mereka tiba di planet Kaisar Agung. Melihat planet itu dari dekat, Wang Lin menahan rasa terkejutnya dan mengamatinya dengan seksama. Ada aura keagungan yang kuat berputar di sekitar planet ini. Wang Lin melangkah ke planet ini di bawah bimbingan sang utusan. Tidak ada atmosfer. Begitu memasuki planet itu, dia menyadari semua hal aneh tentang planet Kaisar Agung. Ini adalah pertama kalinya dia tidak menemukan atmosfer saat memasuki sebuah planet. Bahkan tidak ada gunung di seluruh planet Kaisar Agung. Semuanya berupa dataran dan ada banyak tumbuhan aneh yang tumbuh. Banyak di antaranya memiliki daun yang sangat besar sehingga beberapa orang dapat berbaring di atasnya tanpa merasa sesak. Sekilas tanaman ini tak berujung dan tampak menutupi seluruh planet. Hanya di wilayah barat laut vegetasinya berkurang, memperlihatkan tanah berwarna abu-abu. Ada juga area terbuka selebar sekitar 500 km dan ada banyak sekali batasan yang ditempatkan di sana. Menatap batasan itu, mata Wang Lin berbinar dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Itu adalah lokasi pemilihan tetua Luoseng. Ketika utusan itu melihat tatapan Wang Lin tertuju ke wilayah barat laut, dia segera menjelaskan. Setelah menjelaskan, utusan itu menggenggam tangannya dan berkata lagi, "Kaisar muda, bawahan ini telah diperintahkan untuk membawamu ke sini. Aku masih harus kembali untuk membawa masuk para kultivator lainnya. Jika Kaisar muda tidak memiliki perintah lain, maka bawahan ini akan pergi." Wang Lin tidak bermaksud menahan orang ini di sini. Dia segera menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak." Kepribadian Wang Lin selalu memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukannya. Karena utusan itu selalu menghormatinya di kedua pertemuan mereka, tentu saja dia tidak akan membuat masalah bagi utusan itu. "Kaisar muda, pertama-tama kenali planet Kaisar Agung. Saat pemilihan tetua Luoseng dimulai besok, akan ada seseorang yang dikirim untuk memberitahu Kaisar muda." Utusan itu segera membungkuk sebelum menghilang di kejauhan. Setelah utusan pergi, rasanya seolah-olah Wang Lin adalah satu-satunya orang yang tersisa di planet besar ini. Pandangannya tertuju pada arena di barat laut sebelum dia menarik pandangannya dan menghilang. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.